Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, mari kita sejenak mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini hingga duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat 67 di dalam surat Yunus. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsyira. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan malam bagi kalian supaya kalian beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kalian bisa mencari karunia Allah, yakni rizki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan patokan pembagian giliran adalah malam hari, karena malam adalah waktu istirahat. Allah berfirman, ja'ala lakumul laila litaskunu fi al-ayah. Berdasarkan ayat ini Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, katakanlah ada orang memiliki istri lebih daripada satu, maka kewajiban daripada sang suami itu harus berlaku adil kepada istrinya. Lah patokan untuk waktu yang dimiliki suami diberikan kepada istri itu malam hari. Katakanlah istri yang pertama 3 malam, istri yang kedua 3 malam, harus dengan pembagian yang adil. Kalaupun siang hari berkunjung kepada istri yang lain, itu tidak menjadi patokan. Yang dibagi secara adil adalah malam harinya, karena malam hari adalah waktu yang digunakan untuk istirahat. Tapi bila kita kaji secara makna yang lain, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu memberikan anugerah kepada kita luar biasa, terutama dalam masalah pembagian waktu. Bahwasanya yang ada di bumi ini semuanya pada dasarnya telah diatur Allah, dan Al-Quran menjelaskan itu. Artinya Al-Quran itu aturannya sebetulnya telah selaras, Pak. Ketika orang katakanlah tidak membaca Al-Quran, kita sampaikan siang itu waktunya kerja, malam waktunya istirahat. Tanpa membaca Al-Quran, orang secara fitrah akan menerima, ya memang betul siang waktunya kerja, malam waktunya istirahat. Al-Quran menjelaskan itu. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsyira. Malam hari untuk kalian istirahat, dan siang hari untuk kalian mencari rizki. Artinya Al-Quran itu selaras dengan fitrah manusia.
Ini pula yang menjadi dasar daripada banyak peneliti-peneliti modern menyatakan kenapa Islam itu agama yang paling cepat berkembang di zaman modern ini. Perkembangan Islam di Amerika, di Inggris, di Rusia, di Belanda itu sangat cepat. Padahal mereka disebut orang-orang modern. Karena memang aturan-aturan Islam itu pada dasarnya selaras dengan fitrah manusia, bisa diterima dengan akal sehat manusia. Satu contoh di dalam ayat yang lain ketika Allah menjelaskan tentang ibadah dan ketika Allah menjelaskan kita untuk mencari rizki. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dalam ayat sebelumnya, wa idza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila ada panggilan sholat, maka kamu segeralah menuju untuk ibadah sholat dan tinggalkanlah jual beli. Tetapi fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila sholat sudah selesai, silahkan kalian menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk mencari rizki. Artinya aturannya itu sangat seimbang. Orang yang dianjurkan ibadahnya jalan, juga hendaknya mencari rizki juga jalan. Makanya dalam hadis pernah Rasulullah itu didatangi oleh 3 orang ahlul kitab. 3 orang itu penasaran sosok orang yang mengaku nabi akhir zaman yang namanya Muhammad itu bagaimana. Cuma pada saat itu Rasulullah tidak ada. 3 orang itu datang ke rumah Nabi bertemu dengan Aisyah. Kemudian 3 orang itu bertanya, Rasulullah itu kehidupannya bagaimana? Rasulullah itu ibadahnya bagaimana? Rasulullah itu dalam mengatur beberapa hal bagaimana? Kemudian 3 orang itu menganggap Rasulullah itu orang yang tidak tepat sebagai seorang nabi. 3 orang itu berkata, kalau memang Muhammad seperti itu, semestinya yang jadi nabi saya. Karena saya itu siang full untuk puasa, untuk ibadah, malam saya itu senantiasa tidak tidur. Yang satu mengatakan, saya itu mulai dari pertama sampai sekarang itu saya tidak makan daging. Yang ketiga mengatakan, saya itu mulai dulu sampai sekarang saya itu menjaga nafsu saya hingga saya tidak menikah. Mereka menganggap dengan cara itu menjadi orang yang layak menjadi Rasulullah. Maka ketika Nabi datang, oleh Aisyah diceritakan tentang 3 orang itu, 3 orang itu dipanggil. Kalian yang mengatakan bahwa kalian lebih layak menjadi nabi dan saya kalian anggap orang yang tidak tepat. Kemudian Rasul mengatakan, wa inni a'lamukum billah wa asyakum lillah wa atqakum billah. Kalian harus ngerti, karena saya sebagai nabi yang paling ngerti Allah itu saya, yang paling bertakwa kepada Allah saya, yang paling dekat kepada Allah itu saya. Tapi saya ini kalian lihat, saya ya kadang puasa, kadang saya tidak puasa dalam konteks puasa sunnah. Saya kadang malam ya sholat malam, kalau ngantuk saya ya tidur. Saya itu ya punya istri seperti yang lain. Artinya Rasulullah itu dalam kehidupannya beliau seimbang, enggak menjadi radikal, semua waktunya digunakan ibadah sampai melupakan dunia, atau memikirkan dunia saja sampai melupakan akhirat. Tidak seperti itu. Nah, ini keseimbangan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga melalui ini semoga kita bisa seperti itu. Marilah kita, pada dasarnya aturan yang ada di dalam Al-Quran itu keseimbangan. Kerja kita ya jalan, ibadah kita juga harus jalan. Rasulullah menjadi seorang pemimpin Islam baik, menjadi pemimpin keluarga juga baik. Rasulullah di tengah kesibukannya mengatur umat Islam, tapi hubungannya dengan Allah itu juga terjaga dengan baik. Semestinya kita juga bisa seperti itu, menjaga keseimbangan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah.
Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.